Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfian Diastaib. Saya dari kelas A Pendidikan Kimia. Pada video kali ini saya akan menjelaskan atau membahas tentang keselamatan dan kesehatan kerja di laboratorium. Yang akan kita bahas yaitu jenis-jenis bahan kimia dan bahayanya. Ada 4 subpokok. Yang pertama itu klasifikasi umum, dampak bahan kimia terhadap kesehatan, akibat-akibat yang ditimbulkan saat terpapar bahan kimia, dan yang terakhir itu faktor-faktor kemudahan terbakar. Sebelum masuk pada pembahasannya, pengantar sedikit dari saya, di mana laboratorium kimia harus merupakan tempat aman untuk bekerja dan bebas dari kekhawatiran terjadinya kecelakaan. Karena hanya dalam laboratorium yang aman, seseorang dapat bekerja efektif dan efisien. Terlepas dari laboratorium yang aman, keselamatan dan keamanan kita juga berasal dari diri kita sendiri, yaitu dengan cara mempelajari tentang jenis-jenis kimia, jenis-jenis bahan kimia, dan bahayanya. Oke, langsung saja pada subpokok yang pertama, yaitu klasifikasi umum. Bahan kimia yang pertama yaitu adalah bahan kimia yang beracun atau toxic substance. Adalah bahan kimia yang dapat menyebabkan bahaya terhadap manusia atau menyebabkan kematian apabila terhisap ke dalam tubuh karena tertelan lewat pernapasan atau kontak lewat kulit. Contoh timbal, krom, benjana, asam sianida, karbon monoksida, dan debu asbes. Bahan kimia yang kedua yaitu bahan kimia yang bersifat korosif atau corrosive substance. Adalah bahan kimia yang mengakibatkan kerusakan pada jaringan hidup. Contoh asam sulfat, gas klor, fenol, natrium hidroksida, formaldehid, dan nitrogen oksida. Bahan kimia yang ketiga yaitu bahan kimia yang mudah terbakar. Adalah bahan kimia yang mudah bereaksi dengan oksigen dan menimbulkan kebakaran. Kebakaran yang amat cepat akan menghasilkan ledakan. Contoh aseton, fosfor, eter, benjana, dan heksana. Yang keempat, bahan kimia yang mudah meledak adalah suatu zat padat atau zat cair maupun campuran keduanya yang karena reaksi kimia dapat menghasilkan gas tekanan besar dalam waktu yang sangat pendek atau singkat, sehingga menimbulkan kerusakan di sekelilingnya. Contoh trinitrotoluium, nitrogliserin, dan amonium nitrat. Bahan kimia yang selanjutnya itu bahan kimia oksidator yang bersifat oksidator. Adalah bahan kimia yang dapat menghasilkan oksigen sehingga menyebabkan kebakaran bahan-bahan lain. Contoh kalium klorat, kalium permanganat, hidrogen peroksida, peroksida organik. Bahan kimia selanjutnya adalah bahan kimia yang bersifat reaktif terhadap air. Adalah bahan kimia yang amat reaktif terhadap air dan menghasilkan panas dan gas yang mudah terbakar. Contohnya itu logam natrium dan kalium. Bahan kimia selanjutnya yaitu adalah bahan kimia yang reaktif terhadap asam. Yaitu adalah bahan kimia yang mudah bereaksi dengan asam, menghasilkan panas dan gas yang mudah terbakar atau beracun. Contoh logam natrium, kalium permanganat, dan asam klorat. Selanjutnya yaitu gas bertekanan. Yaitu adalah gas yang disimpan di bawah tekanan tinggi. Contoh hidrogen, asetiten, nitrogen, dan etilen oksida. Selanjutnya bahan kimia yang terakhir yaitu bahan kimia yang bersifat radioaktif. Yaitu adalah bahan kimia yang mempunyai kemampuan memancarkan sinar radioaktif dengan aktivitas lebih besar dari 0,002 mikrocoulomb per gram. Contoh uranium, polonium, dan radium. Oke, selanjutnya kita masuk pada subpokok yang kedua, yaitu dampak bahan kimia terhadap kesehatan.
Yang pertama, keracunan sistemik. Artinya zat tersebut dapat beredar ke seluruh bagian tubuh, meracuni sistem kerja organ tubuh tersebut. Contoh, benzena, timah, dan kamium. Yang kedua, gangguan pernapasan bagian atas, terutama disebabkan oleh gas-gas yang larut dalam air, seperti amoniak, belerang dioksida, formaldehid, dan asam asetat. Yang ketiga itu gangguan pernapasan paru-paru sebagai akibat dari gas-gas yang sukar larut dalam air juga, seperti klor dan nitrogen oksida. Bagian D, aspiksian sederhana, yakni sesak napas karena kekurangan oksigen akibat adanya gas-gas iner seperti nitrogen, karbon dioksida, asetilen, dan gas metan. Bagian E, aspiksian kimia, yaitu sesak napas akibat adanya gas yang beracun seperti CO, asam sianida, asam sulfida. Bagian F, yaitu pembiusan atau hilangnya kesadaran oleh adanya gas-gas seperti klorofrom, aseton, etanol, dan toluen. Selanjutnya itu sensitasi, yaitu kepekaan pada bagian tubuh tertentu atau alergi sebagai akibat senyawa diisocyanat, epoksi, formaldehid, dan debu. Bagian H, yaitu kanker sebagai akibat masuknya zat karsiogenik ke dalam tubuh seperti senyawa poliaromatik, aflataksin, benzena, senyawa nitrogen organik, dan senyawa brom. Yang terakhir yaitu pneumokoniosis atau terjebaknya partikel-partikel seperti silika, serabuk asbes dalam paru-paru. Oke, baiklah, kita masuk pada subpokok yang ketiga, yaitu akibat yang ditimbulkan saat terpapar bahan kimia. Yang pertama, jenis zat beracun logam. Jenis bahannya ada Pb atau TeL, PbCO3, di mana mengakibatkan gangguan saraf, ginjal, dan darah. Yang kedua, jenis bahan yang kedua Hg atau senyawa organik dan anorganik, ya juga mengakibatkan gangguan pada saraf dan ginjal, serta hati, ginjal, dan darah. Yang ketiga itu kadmium, yaitu mengakibatkan kanker. Ada krom yang mengakibatkan iritasi dan kanker. Arsen mengakibatkan gangguan pada metabolisme karbohidrat, lemak, juga protein. Dan fosfor itu mengakibatkan gangguan metabolisme pada protein. Oke, jenis zat beracun yang kedua yaitu bahan pelarut. Jenis bahannya ada hidrokarbon alifatik atau bensin dan minyak tanah. Itu mengakibatkan pusing, koma hati, dan ginjal. Yang kedua ada hidrokarbon terhalogenasi dan klorofrom. Itu mengakibatkan gangguan pada penglihatan, koma, saraf-saraf pusat, dan leukemia. Dan yang berikutnya ada alkohol atau etanol dan metanol. Itu mengakibatkan gangguan pada saluran pernapasan. Dan yang terakhir ada hidrokarbon aromatik atau benzen glikol, mengakibatkan gangguan pada ginjal dan hati. Zat beracun yang ketiga ada gas beracun. Jenis bahannya ada aspiksian yang sederhana atau N2, He, dan Ne. Itu mengakibatkan sesak nafas, kekurangan oksigen, sesak nafas, dan keracunan. Yang kedua, aspiksian kimia, yaitu
mengakibatkan pusing. Yang ketiga ada asam sianida, yaitu mengakibatkan sesak napas, kejang, dan hilang kesadaran. Yang ketiga ada asam sulfida. Asam sulfida juga mengakibatkan sesak napas, kejang, hilang kesadaran. Yang keempat yaitu karbon monoksida, mengakibatkan sesak napas, gangguan pada otak, jantung, hilang kesadaran, sesak napas, iritasi, dan kematian. Dan nitrogen oksida yang terakhir, jenis bahan yang terakhir yaitu nitrogen oksida, mengakibatkan kematian. Jenis zat yang keempat yaitu karsinogen. Jenis bahannya ada benzena, mengakibatkan leukemia. Yang kedua asbes, gangguan pada paru-paru. Yang ketiga ada bensidin, ada gangguan pada kandung kencing. Yang keempat krom, yaitu mengakibatkan borok. Selanjutnya nitrit amin, mengakibatkan gangguan pada paru-paru. Dan yang terakhir vinil klorida, mengakibatkan gangguan pada hati, paru-paru, saraf pusat, dan darah. Zat beracun yang kelima ada pestisida. Jenis bahannya ada organoklorin yang mengakibatkan pusing dan kejang. Dan yang kedua ada organofosfat, yaitu mengakibatkan hilang kesadaran maupun sampai mengakibatkan kematian. Baiklah, kita masuk pada subpokok yang terakhir, yaitu faktor-faktor kemudahan terbakar. Untuk dapat mengenal kemudahan suatu zat untuk terbakar, perlu diketahui faktor-faktor yang menentukan kemudahan terbakar tersebut. Faktor-faktor tersebut adalah yang pertama, batas konsentrasi bawah atau LFL adalah batas konsentrasi zat terendah dalam udara yang dapat dibakar. Yang kedua yaitu batas konsentrasi atas atau UFL adalah batas konsentrasi zat tertinggi dalam udara yang masih dapat terbakar. Daerah antara LPL dan UPL merupakan konsentrasi yang mudah terbakar. Yang ketiga itu faktor titik didih. Titik didih adalah suhu di mana tekanan uap zat cair sama dengan tekanan atmosfer. Semakin rendah titik didih, semakin besar berbahaya karena semakin banyak uap yang dihasilkan pada suhu kamar. Yang selanjutnya itu titik nyala. Titik nyala adalah suhu di mana zat tersebut menghasilkan uap pada permukaannya sehingga dapat dinyalakan. Yang terakhir yaitu faktor titik bakar. Titik bakar adalah suhu di mana suatu zat dapat terbakar dengan sendirinya atau tanpa dinyalakan. Itulah hasil pembahasan saya. Bila ada salah-salah kata, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.